Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.000 lebih pulau, terletak di dataran dua benua, Asia dan Australia. Indonesia memiliki iklim tropis dan jutaan keindahan alam. Indonesia juga dikenal dengan penduduknya yang ramah. Dunia juga mengenal Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Di samping fakta-fakta mengenai Indonesia tadi, ada beberapa hal penting bagi dunia yang juga diduga terjadi di Indonesia. Berikut 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi On The Spot. Politisi dan kanselir Jerman Adolf Hitler diyakini tewas bunuh diri di sebuah bunker di Berlin pada 30 April 1945. Namun fakta itu kini dipertanyakan. Sebuah program History Channel dokumenter Amerika Serikat menyatakan bahwa tengkorak milik Hitler yang disimpan Rusia bukan milik pemimpin Nazi ini. Tengkorak itu diduga adalah tengkorak perempuan berusia di bawah 40 tahun. Penemuan ini menguatkan kembali teori konspirasi bahwa Hitler tidak tewas pada 1945. Ia diduga melarikan diri dan meninggal di usia tua. Sejumlah teori beredar soal di mana Hitler meninggal. Ada yang mengatakan Hitler meninggal di Argentina, Brasil, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Sebuah artikel mengejutkan beredar di sejumlah jejaring sosial dan mailing list. Artikel ini berisi cerita tentang kematian Hitler. Artikel ini menyebutkan bahwa Hitler meninggal di Indonesia. Dr. Sosrohusodo, dokter lulusan Universitas Indonesia, penulis artikel tersebut, menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Poch di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960. Ia mengatakan bahwa Dr. Poch adalah Hitler. Bukti-bukti yang diajukan Dr. Sosrohusodo adalah Dr. Poch ini tidak bisa berjalan normal. Ia selalu menyeret kakinya ketika berjalan. Kemudian tangan kiri dokter Jerman ini selalu bergetar, dan ia memiliki kumis vertikal. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya yang ditemukan di sejumlah buku biografi Adolf Hitler. Dr. Poch yang diduga Hitler ini meninggal di Surabaya pada tahun 1970. Plato menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa ini mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian yang hilang itulah disebut Atlantis. Penelitian mutakhir yang dilakukan ilmuwan Brasil, Arioso Santos, menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku yang menjelaskan mengenai hal ini. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu, Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan terus membentang ke arah timur dengan Indonesia sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi samudra yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara Plato menyebutkan bahwa Atlantis berada di kepulauan tropis, sama seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah dan panjang mata rantai gunung berapi yang sama dengan Atlantis, membentang dari pegunungan Kerinci hingga Bromo dan Rinjani. Apakah benar negara kita ini merupakan benua Atlantis yang hilang tersebut? Haji Fahmi Basya, seorang ahli matematika Islam, mengatakan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang ada di tanah Jawa. Ia mengungkapkan temuannya ini melalui penelitian selama 35 tahun berdasarkan pada fakta-fakta eksak melalui pendekatan Al-Quran. Pernyataannya ini sempat memunculkan pro dan kontra, karena selama ini Borobudur diketahui merupakan candi Buddha dan dibangun pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun lalu. Sedangkan Nabi Sulaiman diyakini hidup 3000 tahun lalu.
Menurut Fahmi Basya, ada relief-relief yang identik dengan kisah Nabi Sulaiman. Ia juga meyakini bahwa patung unfinished Solomon yang ada di Candi Borobudur merupakan pekerjaan yang belum selesai karena sang Nabi meninggal lebih dahulu. Masih banyak fakta lain yang dibeberkan oleh Fahmi Basya. Namun, sepertinya teori ini banyak ditentang oleh masyarakat. Misteri harta karun VOC, perusahaan dagang Belanda di zaman penjajahan dulu, kabarnya kini berada di Pulau Onrus. Letak Pulau Onrus adalah di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu. Pulau ini hanya berjarak 14 km dari Jakarta. Pulau Onrus menjadi tempat yang sibuk pada masa lalu. Pulau ini adalah tempat keluar masuknya kapal perdagangan. Mitos yang berkembang mengatakan di pulau ini terdapat harta karun VOC dalam jumlah yang sangat besar. Karena banyak kalangan menilai organisasi sebesar VOC tidak mungkin bisa begitu saja bangkrut secara tiba-tiba. Kisah pun berkembang bahwa di pulau ini terdapat banyak harta karun peninggalan Belanda yang disembunyikan. Anda berniat untuk mencari tahu? Eropa di abad ke-15 tengah berada dalam keadaan risau dan berkemelut. Dunia perdagangan sedang berkembang pesat dan penjelajahan daerah baru tak terelakkan. Ketika itu, Columbus tidak sengaja menemukan benua Amerika saat ia mencoba mencari jalan lewat timur, salah satunya melalui Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Hal ini menyebabkan ia mampu menemukan Amerika lebih cepat dari penjelajah lainnya. Bukti yang memperkuat teori ini adalah Columbus juga membawa dan memperkenalkan buah pala yang hanya tumbuh di Indonesia ketika pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika. Ia juga membawa buah ini ke Eropa. Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau Toba berasal dari letusan Gunung Toba. Letusan vulkanik terbesar di muka bumi dalam kurun waktu 2 juta tahun ini diduga terjadi di Indonesia, yaitu letusan Gunung Toba. Temuan ini didapat para peneliti dari Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark. Kalau meletus, Gunung Toba memuntahkan 2.500 km kubik lava, setara 2 kali volume Gunung Everest. Erupsinya 5.000 kali lebih mengerikan dari letusan Gunung St. Helens pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Dugaan gunung purba ini mengarah pada Gunung Toba, karena ditemukannya bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama dengan Danau Toba di 2.100 titik di hampir seluruh dunia, termasuk India hingga Kutub Utara. Sebelum abad 19, para ahli menyatakan bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Namun pada akhir abad 19, seorang berkebangsaan Belanda bernama Eugene Dubois berhasil menghadirkan penemuan yang luar biasa. Ia menemukan manusia purba tertua di Solo, Indonesia. Pada tahun 1887, dengan hati menggebu, dokter Belanda ini datang ke Pulau Jawa untuk mematahkan teori bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Ia mempekerjakan 50 orang pribumi untuk menyusuri tepi Sungai Bengawan Solo sambil meneliti lokasi potensial tulang belulang manusia purba. Pekerjaan ini membuahkan hasil yang menggemparkan dunia. Ia menemukan tengkorak manusia purbakala yang mencirikan kerak. Selanjutnya pada tahun 1892, Eugene menemukan tulang kaki manusia purba yang mirip dengan manusia modern. Dari bentuk kaki disimpulkan pemilik tulang tersebut sudah bisa berjalan dengan 2 kaki. Dan diketahui bahwa tengkorak tersebut adalah nenek moyang manusia yang ada sekarang, dikenal dengan manusia Jawa atau Pithecanthropus erectus. Teori ini memunculkan banyak kontra, terutama dari kalangan Eropa. Dan seiring waktu, makin banyak penemuan fosil manusia purba di sekitar kawasan penggalian Eugene. Jeripayahnya dinilai sangat bermanfaat, dan manusia Jawa diakui sebagai manusia purba yang berusia paling tua di dunia. Pemirsa, itulah 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi
Sering terjadinya kecelakaan yang merenggut jiwa di sebuah tempat yang sama kerap kali dijadikan alibi bahwa tempat tersebut adalah tempat yang angker dan penuh misteri. Seperti juga jalan-jalan berikut ini yang kerap kali merenggut nyawa orang-orang yang melintas di sana. Kisah pun terus bergulir dari mulut ke mulut secara turun-temurun, termasuk kisah tentang sosok-sosok misterius yang disebut-sebut sebagai penyebab mengapa kecelakaan tersebut terjadi. Tidak bermaksud membenarkan karena semua kembali pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 jalan paling misterius di Indonesia. Diawali dengan sebuah jalan di persimpangan jalan di Pontianak. Jalan ini dilalui sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Benteng. Menurut kepercayaan warga sekitar, tepat di jembatan tersebutlah merupakan titik kecelakaan. Dalam sehari bisa terjadi hingga 24 kali kecelakaan. Beberapa korban kecelakaan mengatakan mereka pernah melihat sosok manusia tanpa kepala berdiri di jembatan tersebut. Masih di kota Pontianak, ternyata selain Jembatan Benteng, di Pontianak juga terdapat Jalan Siantan Hulu yang dianggap angker. Di sisi jalan ini terdapat sebuah pohon yang konon dihuni oleh makhluk gaib yang dianggap merupakan penyebab dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan ini. Dan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi seolah menjadi penguat keangkeran dan kemisteriusan jalan ini. Lepaskan jeung saha ieu? Aing tinggal aing para bater naon? Hei, Anda dari tadi buka kerudung terus. Beralih ke Jalan Munjul di Garut, Jawa Barat yang dianggap sebagai jalan paling misterius selanjutnya. Banyaknya korban yang berjatuhan di wilayah ini membuat warga percaya ada kekuatan gaib yang menguasai Jalan Munjul. Sebuah keberadaan gardu listrik tua semakin membuat warga setempat dihantui perasaan mistis. Menurut warga sekitar, rata-rata dalam seminggu, Jalan Munjul merenggut 3 nyawa secara beruntun. Dalam sebuah kesempatan, tim program 2 Dunia mencoba menelusuri Jalan Munjul tersebut dengan meminta seorang praktisi supranatural untuk merasakan energi-energi yang ada. Dan menurut Ustadz A.R. Mubarok, di jalan ini terasa ada 2 jalur secara batiniah. Kunaon atuh loba anu carilaka di dieu? Aing tumbal Musrik pagawean itu dan berjama muslim. kita kasebut musyrik. Kalau kamu kasebut musyrik. cek anjeun cek kami. Jalan Bremubung di Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan jalan paling misterius di Indonesia berikutnya. Ada mitos yang menyebar pada warga setempat, yakni kekuatan gaib di sekitar wilayah tersebut yang kabarnya dapat menyebabkan korban jiwa ketika melintasi jalan Brumubung ini, khususnya mereka yang menggunakan baju berwarna merah. Penyelidikan pun dilakukan tim program 2 Dunia bersama seorang praktisi supranatural, Ustadz Cilik Guntur Bumi. Menurut Ustadz Cilik, di wilayah ini ada sosok jin yang menguasai jalan Brumubung yang suka mencelakai orang-orang yang melintas di jalan Brumubung. Jin tersebut merupakan titisan dari Nyi Roro Kidul untuk mencari korban manusia supaya menjadi pengikutnya. Namun terlepas dari mitos yang ada, Ustadz Guntur menekankan jika manusia tetap selayaknya hanya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Jalan Pantura merupakan jalan misterius di Indonesia berikutnya. Jalan yang menjadi jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini ternyata menyimpan banyak cerita misteri. Menurut penduduk sekitar, penyebab utama banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalur yang dijuluki jalur tengkorak itu, yaitu dikarenakan ulah makhluk halus yang berada di sepanjang jalur ini. Makhluk halus yang mengganggu pengendara di jalur tersebut disebut-sebut adalah para korban dari kecelakaan di jalur Pantura itu sendiri. Beberapa saksi mata menuturkan bahwa penampakan makhluk halus yang kerap kali terlihat pada tengah malam atau selepas maghrib, yakni sesosok pria dan wanita yang wajah dan tubuhnya berlumuran darah, dan terkadang ada suara tangisan dan rintihan meminta tolong. Jalan misterius di Indonesia selanjutnya adalah Jalan Cadas Pangeran di Sumedang, Jawa Barat.
Keangkeran di kawasan Cadas Pangeran memang bukan rahasia lagi. Konon kabarnya sering terjadi pembunuhan sadis terhadap orang-orang yang melintas, baik itu pengendara mobil maupun motor. Korban-korban pembunuhan kebanyakan ditemukan remuk di dasar jurang yang terjal. Dan pelakunya tak lain adalah seorang gadis cantik bertubuh seksi yang kerap muncul saat suasana sepi dan baru turun hujan. Dalam melakukan aksinya, si gadis biasanya berusaha menghentikan kendaraan yang melintas. Dengan senyum manisnya, ia meminta tolong si pengendara untuk mengantarkan ke suatu tempat. Korban yang rata-rata adalah pria, tanpa ampun langsung terpana pesona si gadis. Selama di perjalanan, biasanya si gadis bersikap malu-malu, namun dia juga tak menolak jika si calon korbannya mulai merayunya. Ketika suasana makin larut, si gadis biasanya minta diturunkan di suatu tempat. Dan di tempat inilah si seksi akan memulai aksinya, menghabisi si korban. Menurut kisah warga setempat, jasad korbannya kebanyakan dibuang ke dasar jurang. Jika beruntung, si korban tak akan dibunuh, melainkan hanya memeluk sebatang pohon seperti kehilangan akal sehat. Jalan penuh kisah misterius berikutnya adalah Jalan Jenderal Sudirman di Ciamis, Jawa Barat. Jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Jalan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Lalu lintas jalan itu tak pernah sepi, baik siang maupun malam. Konon banyak kecelakaan yang terjadi secara misterius di jalan yang terbilang lurus dan agak menurun tersebut. Bahkan tak sedikit warga yang tinggal di sepanjang pinggiran jalan tersebut mengaku pernah mengalami peristiwa mistis. Mulai dari melihat penampakan wanita berbaju merah, berselendang merah, hingga supir angkot yang seperti melihat penumpang yang menghentikan mobilnya di jalan yang sepi pada malam hari. Dan jalan misterius di Indonesia yang terakhir adalah Jalan Tarahan di Lampung Selatan. Jalan menurun dengan jurang di pinggir jalan ini telah banyak memakan korban. Konon, penampakan misterius yang mengganggu pada malam hari kerap terlihat oleh para pengguna jalan. Dan sebuah makam di kampung yang terdapat di bawah jalanan disebut-sebut sebagai penyebab lain terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalanan tersebut. Dan dalam sebuah kesempatan, tim dunia lain mengadakan interaksi secara batin di tempat ini untuk menyingkap misteri yang ada di jalan ini. Dan rupanya, sesosok hantu wanita yang dikenal dengan nama Nyai Genih yang bukan dari makam-makam di tempat tersebutlah yang dikenal sebagai pengganggu orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Nyai Genih sering menggoda dan mengejutkan para pengguna jalan yang melalui Jalan Tarahan. Dan ketika Nyai Genih berkeinginan untuk membunuh korbannya, ia pun akan mengeluarkan cahaya menyilaukan mata, sehingga orang yang berkendara itu akan membanting setir yang akan membuatnya terperosok ke jurang. Itulah 7 jalan misterius di Indonesia versi on the spot. Meski banyak kisah seolah memperkuat kemisteriusan jalan-jalan tadi, namun semua kembali ke kepercayaan masing-masing individu. Selalu waspada dan berdoa tentu menjadi benteng yang akan menjaga kita. Karena pada hakikatnya segala kejadian yang menimpa kita, Sang Penciptalah yang paling berhak menentukannya. Pemirsa, masa kanak-kanak adalah yang paling bahagia bagi kita. Kita bisa bermain-main dengan bebas dan leluasa tanpa beban. Namun beberapa anak di Indonesia berikut ini tidak bisa merasakan hal-hal yang menyenangkan tersebut karena keadaan tertentu. Berikut 7 kisah haru anak-anak di Indonesia versi on the spot. Usianya boleh masih sangat muda, yaitu sekitar 8 tahun. Tapi karena kondisi ekonomi yang sangat minim, Aisyah harus memikirkan kondisi ayahnya yang sedang sakit selama 2 tahun terakhir. Anak-anak di usia Aisyah seharusnya sudah duduk di bangku sekolah dasar. Namun Aisyah sama sekali tidak memikirkan hal itu. Aisyah harus melewatkan kesehariannya dengan mengurus ayahnya yang terbaring lemah di beca. Mulai dari memandikan hingga memberi makan.
Ayah dan anak ini terpaksa menjadi gelandangan sejak ayah Aisyah menderita penyakit paru-paru akut, sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah. Sementara sang ibu telah berpisah dengan ayahnya beberapa tahun sebelumnya. Hebatnya, mereka tidak pernah meminta-minta, namun kadang ada saja yang menaruh belas kasihan dan memberi mereka sedikit uang untuk bekal hidup. Dengan tubuhnya yang kecil, Aisyah mendorong beca ayahnya tak tentu arah. Mereka sering mampir di emperan Masjid Raya di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Karena ramai diberitakan media, bantuan dari pejabat kota Medan datang dan membawa ayahnya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aisyah pun lega karena pemerintah kota Medan berjanji membiayai pendidikan Aisyah sampai sekolah menengah atas. Kegembiraan Aisyah pun tidak dapat disembunyikan ketika dia mendapat seragam dan peralatan sekolah yang disumbangkan para warga yang simpati kepadanya. Selanjutnya, memiliki 7 saudara dengan keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan memaksa Sony untuk rela berhenti sekolah. Anak ketiga dari 8 bersaudara ini memilih untuk menggembalakan bebek yang telah dipelajarinya sejak umur 5 tahun. Setiap pagi, Sony mengantarkan adik-adiknya berangkat ke sekolah. Setelah itu, Sony pun memulai pekerjaannya menggembalakan bebek. Bebek-bebek yang menjadi tanggung jawabnya ini harus selalu terjaga agar tidak tercerai-berai dan hilang. Dia menggiring kawanan bebek tersebut ke sawah bekas panen untuk mencari makanan, dan harus menjaga agar bebek-bebek ini tidak merusak sawah yang harus ditanami padi. Selepas menggembala bebek, Sony memanfaatkan waktunya untuk mengumpulkan tutut atau keong sawah yang banyak hidup di tengah lumpur. Keong ini akan dia jual untuk menambah penghasilannya. Sadar akan kondisi ekonomi keluarganya yang serba kurang, Sony pun tidak pernah mengeluh. Sehabis bekerja, dia menyempatkan diri memijat-mijat ayahnya yang sudah sakit-sakitan. Selain Sony, kedua kakaknya pun sudah bekerja sebagai buruh pabrik. Namun penghasilan mereka tetap saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Menjadi sulung dari 5 bersaudara membuat Nanang merasa bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Ayah yang seharusnya menjadi kepala keluarga dan teladan baginya malah tidak pernah memberi nafkah. Tidak hanya itu, ibunya pun kerap menjadi korban kekerasan ayahnya. Keadaan inilah yang membuat Nanang bertekad menjaga ibu dan adik-adiknya dan membawa mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Setelah selesai memandikan adik-adiknya dan membantu ibu mengurus rumah, Nanang pergi mencari rebung di tepi hutan. Tidak mudah mendapatkan rebung-rebung itu. Nanang harus jeli memilih tunas rebung yang enak dimakan. Belum lagi Nanang harus berhadapan dengan sekawanan semut merah yang biasanya bersarang di bawah rimbunan bambu. Ketika rebung terkumpul, Nanang langsung mengupas rebung-rebung itu di hutan agar bulu-bulu gatal pada rebung terlepas dan tidak melukai kulit adik-adiknya. Di perjalanan pulang, Nanang menyempatkan diri mencari keong emas di tepi danau untuk menambah penghasilannya. Di danau ini juga Nanang melepaskan penat dan memakan bekal makanannya yang berupa kepala nasi sisa kemarin.
bagi anak-anak biasanya dihabiskan untuk bermain dengan teman-temannya. Namun tidak bagi gadis kecil bernama Wina ini. Wina harus menjauhkan diri dari kesenangan itu. Himpitan ekonomi yang menimpa keluarganya memaksa Wina harus mencari uang tambahan agar tetap bisa bersekolah. Sepulang sekolah, Wina harus menyelesaikan semua pekerjaannya dan tugas sekolah sebelum malam tiba. Rumah gubuknya tidak memiliki listrik, dan mereka hanya memiliki sebuah lampu damar untuk menerangi rumahnya di malam hari. Seperti mengejar waktu, Wina mulai mengerjakan tugas sekolah, membereskan rumah, dan membuat sapu lidi hingga matahari terbenam. Selain itu, Wina juga harus berkeliling menjajakan sapu lidi yang harganya Rp3.000 dengan perut kosong. Uang yang terbatas membuat Wina dan keluarganya sering harus melalui hari tanpa mengisi perut dengan makanan yang cukup. Kecil-kecil cabai rawit. Ungkapan ini cocok untuk ketiga bersaudara ini. Kecil-kecil sudah menjadi tulang punggung keluarga. Setiap harinya, Suni, Lasma, dan Lasih pergi ke sawah yang berlumpur bukan untuk bermain seperti anak lainnya, melainkan mencari belut demi sesuap nasi di rumah. Sesuap nasi bukan hanya kiasan, tetapi ungkapan yang sebenarnya bagi keluarga mereka. Ayah yang sakit-sakitan di rumah membuat mereka harus membantu sang ibu bekerja mencari uang agar mereka bisa melanjutkan hidup. Berbekal air putih untuk menahan lapar dan cacing yang ditangkap dari kandang tetangga untuk umpan belut, Suni dan adik-adiknya berangkat ke sawah. Dengan instruksi dari Suni, Lasma dan Lasih pun langsung mencari sarang-sarang belut di tengah-tengah lumpur di sawah. Tangan-tangan kecil itu juga harus gesit menangkap belut-belut yang licin dan lincah itu. Selesai menangkap belut, Suni, sang kakak, menyempatkan diri mencari kayu buangan untuk bahan kerja ayah yang hanya bisa membuat sarang burung pesanan orang. Waktu bermain mereka memang terbuang dengan bekerja. Namun Suni, Lasma, dan Lasih tetap bahagia menjalani hidupnya. Jika mendengar kisah hidup bocah bernama Lilis ini, siapapun mungkin tidak ingin menjalani hidup seperti yang dia alami. Namun Lilis dengan tabah dan tersenyum mengerjakan semua yang dia bisa kerjakan, termasuk ikut merawat ayahnya di rumah sakit. Lilis terlahir dengan tubuh normal dan sempurna. Namun di usianya yang baru menginjak 1 tahun, Lilis mengalami demam tinggi. Ketika itu juga, sang ibu harus berpulang ke Yang Maha Kuasa. Kurangnya biaya hidup membuat Lilis tidak bisa mendapat pengobatan yang bisa menyembuhkan demamnya. Lilis pun akhirnya sembuh dengan sendirinya. Namun dia menderita lumpuh dan bisu. Dengan keadaan seperti ini, Lilis hanya bisa bergantung kepada nenek yang merawatnya setiap hari. Sang ayah yang diharapkan berada di sampingnya pergi entah kemana. Keberadaan ayahnya baru diketahui ketika sang ayah tertembak polisi karena mencuri motor untuk biaya menikah lagi. Mendengar ayahnya terbaring di rumah sakit, Lilis yang tidak menyimpan dendam itu langsung menawarkan diri untuk ikut merawat ayahnya di rumah sakit. Dengan tersenyum, bocah berusia 7 tahun ini merawat ayahnya didampingi oleh neneknya. Lilis sangat senang ayah yang sudah lama ditunggunya akhirnya kembali ke sisinya. Jika memiliki niat untuk berusaha, apapun bisa dikerjakan untuk menyambung hidup. Mungkin inilah yang ada di benak Adriani ketika memutuskan untuk bekerja di pabrik pembuat meja untuk membaca Al-Quran. Di pabrik ini dialah satu-satunya anak perempuan yang menjadi pekerjanya. Lainnya adalah laki-laki.
Meskipun perempuan, Adriani tetap mengerjakan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kerjanya, seperti mengamplas kayu jati berukir, memoles, dan membelitur hingga meja siap pakai. Pekerjaan ini memang bukan hal yang mudah dikerjakan. Ketika pertama kali mengerjakannya, Adriani sering mendapat komplain dari atasannya. Namun dengan usaha yang gigih selama 2 tahun, hasil kerjanya pun sudah bisa memuaskan pemilik usaha. Adriani memang memiliki ayah dan ibu yang masih sehat dan kuat. Mereka juga masih bekerja. Sang ibu pembuat tempe gembus untuk dijual ke pasar, sementara sang ayah bekerja di pabrik pembuat tahu. Namun Adriani memiliki cita-cita untuk menjadi guru. Inilah yang membuat dia gigih bekerja agar bisa membantu orang tuanya membiayai sekolahnya dan sekolah kedua adiknya. Pemirsa, itulah 7 kisah haru anak-anak di Indonesia. Semoga perjuangan mereka menjadi inspirasi Anda.